Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sebelum kita memulai pelajaran, tadi di situ ada beberapa salah tulis, yaitu pada latihan yang atau nomor yang keempat. Nomor yang keempat, di situ tulisannya Dhahaba Abdullahu, begitu. Dhahaba Abdullahu itu salah. Yang benar adalah Abdullahi. Karena Abdullah artinya apa? Hambanya Allah. Jadi Allah di situ sebagai apa? Mudhafun ilaih. Taib. Memang benar dia nama orang, tapi dia susunan dari dua kata. Begitu. Jadi ada nama orang yang memang dia cuma satu kata, ada yang dua. Kalau ini dua susunan dari abdun dengan lafaz Allah. Jadi harus dibedakan, abdunnya dibaca dhammah, tapi Allahnya dibaca kasrah sebagai mudhafun ilaih. Begitu.
Mm-mm. Kalau dalam pengertian dilihat konteks kalimatnya. Tapi kalau di sini yang dibawakan nama orang, jadi kita ngomongnya Abdullah gitu. Jadi terkadang Abdullah itu dalam suatu konteks yang dimaukan hambanya Allah. Cuman kalau konteks kita kali ini yang dimaukan adalah nama orang. Ada lagi yang ditanyakan? Betul. Abdullahi Marid. Jadi Allahnya tetap kasroh. Ya. Baik. Jadi kalau kita mau buat kalimat ya tadi. Jadi kalau secara kedudukan dia, misalkan kita buat tadi contohnya, ini contoh kalimatnya Abdullah ya maridun. Maka tetap harokatnya kita katakan Abdullahi maridun. Kalau secara kedudukan Abdullah di sini Abdullahnya kan dia apa? Mudhaf, kemudian Allahnya mudhafun ilaih. Ya, tapi kalau secara kedudukan bahasa Arabnya Abdullah ini nanti maksudnya mubtada atau subjek, kemudian Allahnya mudhafun ilaih. Maaf, kurang. Abdunya dia mubtada plus apa? Plus mudhaf. Dia mubtada plus mudhaf. Jadi dua dia. Ya, mubtada plus mudhaf, kemudian Allahnya mudhafun ilaih, maridunnya khobar. Ya, maridunnya khobar. Begitu. Jadi tetap Allahnya tetap dibaca apa? Tetap dibaca kasroh karena kedudukannya dia mudhafun ilaih begitu. Ada lagi monggo. Kalau zahaba kata kerja ya. Zahaba, jalasa, khoroja. Kita sudah lewat 3 ya. Zahaba pergi, khoroja keluar, jalasa duduk. Masuk belum ya? Dakhola sudah masuk? Belum ya. Jadi baru 3 kata kerja. Karena di jilid 1 ini beliau lebih fokus kepada apa namanya ini selain kata kerja. Kalau enggak kata benda, nama orang, tempat, sifat, atau huruf jar. Adapun kata kerja hanya sekilas-sekilas saja nanti beliau sebutkan. Kemarin kita selesai ya. Jadi sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau. Bu Siska boleh tanya? Nama penulisnya siapa Bu Siska? Iya. Nama penulisnya siapa? Ya. Taib, Syekh Abdul Rahim. Taib. Bu Ima dari mana Syekh Abdul Rahim ini? Dari India ya. Lebih tepatnya dia dari mana Bu Fitria? India sebelah mana? Ada yang ingat? Ya, karena kita belum pernah ke sana ya. Jadi di beliau Pak di depan itu kan ada ya.
Itu inisialnya Fa-nya bukan profesor, tapi itu tempat tinggal beliau, desanya namanya Faniam Badi. Faniam Badi. Baik, kembali ke kitab. Di pelajaran ke-9 ini, Ad-Dars Tasik, pelajaran yang ke-9 ini, beliau bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian A. Ya, bagian yang pertama adalah bagian A. Dan bagian yang kedua nanti di halaman 50 bagian B. Bagian B, A dan B gitu ya. Bagian A dan bagian B. Sudah? Baik. Apa yang akan beliau bahas pada pembahasan kali ini? Kita baca dulu apa yang beliau sampaikan di pelajaran kali ini. Baik. Monggo dibaca ya, Bu Ajeng sama Bu Nurul. Man hadzal rajulu huwa Abbasun tajirun qadiyyun Hamidun mudarrisun jadidun Ma hadza tufahun at-tufahu fatihatun lazizatun Ma dalika usfurun sogirun al-arabiyatu lughatun sahlatun. Terus masih ada, lanjut. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Terus Amarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu tanpa tanwin. Amarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanun. Oke, terus Ana talibun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. perhatikan di sini. Ini jadi tulisan seperti ini dhammatain ya. Talibun, jadi tulisannya sebenarnya itu begini. Nah, begini dia. Ini tulisan, kalau kita standar kan dhammatain begini. Ya, tapi terkadang di dalam penulisan itu cuma seret begini sudah dianggap dhammatain. Dalam sebagian khot atau sebagian cara penulisan. Baik, lanjut Bu Ima dan Bu Fitria. Ulang dari awal, terserah siapa yang duluan. Yang penting nggak boleh tengkar. Man hada rajulun huwa Abbasun tajirun qadiyyun Hamidun mudarrisun Hami. Hamidun mudarrisun jadidun Ma hadza tufahun at-tufahu fatihatun lazidatun Ma dalika usfurun al-usfuru ta'irun sahihun al-arabiyyatu lughatun sahlatun al-arabiyatu lughatun jamilatun Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslan Man anta ana talibun anta talibun jadidun Naam ana talibun jadidun. Baik. Bu Siska dan Bu Penta.
Huwa Abbasun. Abbasun tajibun. Abbasun tajibun. Ulangi. Intonasinya jangan salah. Abbasun tajibun. Oke. Abbasun tajibun. Ghaniyun. Oke, terus. Hamidun mudarrisun. Oke, terus. Hamidun harisun jadidun. Oke, terus. Mahada hada tufahun. Oke, terus. At-tufahu fakihatun ladidun. Ulangi. At-tufahu fakihatun ladidun. Haknya. Fakihatun ladidun. Baik ya. Ladidatun. Fakih ya, di situ jadi hak ya, bukan hak ya. Terus kalau tufah ini hak, kalau ini hak. Oke ya. At-tufahu fakihatun ladidatun. Terus. Madzalika dzalika usfurun. Al-usfurun. Al-usfurun Tolirun sohirun. Intonasinya. Ulangi Bu Penta. Al-usfuru Ta'irun Soghirun. Oke, terus. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Sahlatun. Terus. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Oke. Ammarun talibu. Ya ada alif lam. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Masya Allah. Sudah tahu semua artinya? Mana yang nggak tahu artinya? Saya baca, yang nggak tahu artinya ditanyakan ya. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Apa ghani? Kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. Apa arti tufah? Apel. Ya. At-tufahu fakihatun ladidatun. Fakihah apa? Buah. Fakihah itu buah. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Tahu usfur? Ya, al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Ya, jadi al-usfur ta'irun saghirun. Biasanya kita artikan dengan burung pipit karena kecil ya. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Apa artinya Bu Siska? Bahasa yang mudah. Ingat, bahasa Arab bahasa yang mudah. Kita bagi kita yang belajar bahasa Arab ini harus kita ingat ya. Bahasa Arab itu mudah. Gitu loh. Loh, kenapa kok diingat? Karena kalau kita bayangnya bahasa Arab itu susah tambah susah beneran. Ini gampang insya Allah. Bisa. Ya, terus. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Apa artinya di situ Bu Nurul? Bahasa yang indah. Kalau kita lihat bahasa Arab itu Masya Allah indah sekali. Seperti contoh
perumpamaan tentang pasangan suami istri. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wanita itu apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pernah didengar ayatnya? Tadi barusan didengarkan itu. Baik, bisa dilihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Itu ayatnya panjang itu, ayat tentang puasa. Ada? Dapat nggak? Ayat 187. Di awal ayat Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa artinya di situ, Bu Ima? Yang ada belet ayatnya nggak? Jadi malam hari puasa boleh apa bercampur dengan istri. Bercampur dalam tanda kutip nih ya. Terus sedikit lagi. Nah, lihat nih bahasa Arabnya. Ya, tadi kan di atas awalnya bercampur tapi bahasanya dengan apa? Rafath. Bukan dengan bahasa vulgar. Tapi bahasanya memang bahasa-bahasa yang indah, enak didengar. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang kondisi pasangan suami istri itu adalah sama-sama pakai pakaian. Ini adalah suatu ungkapan yang sangat indah sekali di dalam hubungan suami istri, gitu ya. Yang namanya pakaian itu dipakai untuk kapan? Ya, kapan saja kan gitu. Jadi maknanya nggak bisa kita pakai sekali langsung dibuang kan begitu. Dan nggak bisa pakai kemudian disobek. Intinya yang dimaukan Allah itu dengan bahasa itu, kalian wahai pasangan suami istri, kalian itu sama-sama saling apa? Membutuhkan, saling melengkapi, begitu ya, saling melengkapi. Tapi Ustaz pasangan anak itu masya Allah Ustaz, begitu ya, kurang tok ya Ustaz. Nah kalau cari yang sempurna ya cari malaikat aja gitu. Nah bahkan ketika nikah itu akadnya gimana? Siapa namanya nih? Si kedua belah pihak kan sama-sama menerima ya. Saya nikahkan kamu dengan anakku, putriku dengan fulan fulanah gini-gini mahar sekian. Jawabannya apa Bu biasanya? Saya terima. Yang diterima apanya Bu? Semuanya. Ya, kurangnya, kelebihannya, gantengnya, manisnya, cantiknya semua diterima. Jadi kalau seandainya sudah sah gitu ya, kok ternyata misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi, ya sudah diterima ya wis. Tinggal dinikmati ya. Nah, seperti itu, Masya Allah. Bahkan ternyata si istri itu ya, istri dalam Al-Quran itu ternyata ungkapannya banyak. Terkadang pakai zaujah, terkadang pakai imro'atun, ya terkadang pakai sohibah. Itu banyak ungkapan dan setiap ungkapan berbeda-beda. Intinya yang saya maukan bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah, gitu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan sedikit lagi mengulik tentang indahnya bahasa Arab. Baik, lanjut. Ammarun talibun mujtahidun. Apa artinya di situ Bu Siska? Mujtahid apa? Rajin. Jadi Ammar pelajar yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Bu Fitria?
malas, ya. Wa di situ bisa diartikan dan bisa juga diartikan sedangkan. Gitu. Ammar adalah pelajar yang rajin, sedangkan Mahmud pelajar yang malas, gitu ya. Wah, ini kayaknya nih harus kita bahas nih, tapi nanti ada tempatnya insya Allah. Nanti ada penjelasannya. Sabar dulu ya. Karena memang seringnya kan kita kaslah nun. Kok tiba-tiba pakai nu? Nah, kenapa? Pasti ada sebabnya. Karena yang ngasih harokat kan bukan saya nih. Dari sononya. Jadi ada penjelasan dari beliau nanti. Man anta, apa artinya Bu Penta? Siapakah Anda? Gitu ya. Kita jadi sudah belajar ana. Ana belum ya? Oh, ana sudah ya. Ana, huwa, hiya, anta. Dan nggak ada inte ya. Inte itu nggak ada. Dalam bahasa Arab tuh nggak ada inte. Adanya anta. Ya, anta sama antum. Anti sama antun, antuna. Gitu ya. Inte itu bahasanya wan abud itu. Baik. Ana talibun. Apa artinya ana talibun? Saya pelajar. A'anta talibun jadidun. Artinya Bu Ajeng. Naam, ana talibun jadidun. Ya. Apa artinya? Saya pelajar yang baru. Baik. Di pelajaran yang ketujuh ini kita dikenalkan dengan pembahasan tentang naat. Ya. Pada pembahasan kali ini kita dikenalkan tentang pembahasan naat. Jadi kita dikenalkan dengan pembahasan an-na'tu atau nama lainnya adalah as-sifatu. Pembahasan tentang naat atau juga dikenal dengan sifat. Ini pembahasan kita. Yang mana kalau di dalam bahasa Indonesia, ya di dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan tambahan apa? Dengan tambahan yang. Dalam pengertiannya itu diartikan atau ditambahkan dengan arti yang begitu. Nanti dalam penerjemahannya ditambahi kata yang. Seperti dalam pembahasan mudhaf mudhaf ilaih, ya pembahasan mudhaf mudhaf ilaih kan ditambahi apa? Nya. Nah, kalau naat atau sifat itu ditambahi dengan yang. Contoh, di dalam kitab tadi ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Ya, berbunyi ana talibun. Apa itu? Jadidun. Ya, ana talibun jadidun. Nah, mana sifatnya di sini? Jadidun. Jadi kalau di dalam pembahasan nahwu atau dalam pembahasan bahasa Arab, kita katakan ana di sini adalah mubtada, ya kan? Atau subjek. Talibun khobar. Jadidun nah pakai nun gitu aja nah. Jadi kalau sebelumnya kita pembahasannya kan cuma sampai ana talibun gitu saja.
Nah, sekarang ditambahi sifat. Jadi kalau seandainya kita ingin memberi sifat, saya adalah seorang pelajar yang ganteng, maka jadidun tinggal diganti apa? Jamilun. Misalkan ana thalibun, ya jamilun. Saya adalah seorang pelajar yang tinggi. Apa bahasa Arabnya di? Tawilun. Gitu ya. Saya seorang pelajar yang rajin. Bahasa Arabnya jadi kayak tadi mujtahidun. Ya. Lah, gitu tinggal ditambahkan di dalam sebuah kalimat. Taib ya. Taib. Akan tetapi naat ini ada syarat-syaratnya. Jadi kan kalau ada sifat, ada yang disifati. Jadi di sini kan sifat, mensifati siapa dia? Mensifati talib kan begitu ya. Maka ditulis ketentuan naat atau ketentuan sifat. Naat atau sifat harus mengikuti yang disifati dalam hal satu, nakiroh ma'rifat. Nakirah itu apa, Bu Siska? Nakirah itu masih umum atau tidak menggunakan alif lam. Ya, nakirah itu masih umum dan tidak menggunakan alif lam. Kalau ma'rifat pakai alif lam. Jadi kan dulu kita pernah bahas tuh ya, pembahasan tentang kata ya, kalimah di dalam bahasa Arab itu ada kalanya dia berbentuk nakiroh, ada kalanya dia berbentuk ma'rifat. Contohnya kata kitabun dengan kata apa? Alkitabu. Kalau sudah menggunakan alif lam, maka dia sudah ma'rifat gitu ya. Maka di sini di dalam pembahasan naat itu harus mencocoki atau mengikuti yang disifati dalam hal yang pertama nakiroh ma'rifat. Contoh di sini pada pembahasan kita tadi, jadid ini kan mensifati talib. Tatkala talibnya tidak pakai alif lam, maka jadidnya juga tidak boleh pakai alif lam. Gitu ya. Tapi beda nanti halnya kalau seandainya ya yang disifati itu pakai alif lam atau ma'rifat, maka naatnya atau sifatnya juga harus pakai alif lam. Gitu ya. Nanti itu di pembahasan bak nanti. Di pembahasan bak kita akan dijelaskan naat mengikuti yang disifati ketika ma'rifat. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua harus mengikuti dalam hal jenis.
Kalau jenis di dalam bahasa Arab ada berapa? Ada dua. Apa itu? Kalau jenis ada apa? Ada yang pertama mudzakkar, yang kedua apa? Muannas. Ada mudzakkar, muannas. Udah ini? Yang ketiga, dalam hal harokat. Dalam hal harokat. Harokat ada berapa, Bu Nurul? Yang sudah kita pelajari aja, harokat yang sudah kita pelajari ada berapa? Apa itu? Dhamma sama kasroh. Jadi nanti jaga sama. Misalkan kita membuat naat dari kata yang kasroh, maka kita harus kasroh. Baik, sebelum itu kita mudzakkar muannas dulu. Contoh misalkan mudzakkar muannas. Contoh mudzakkar muannas tadi seperti pada contoh, lihat layar. Seperti pada contoh ini. Kelihatan? Fakihatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka sifatnya yaitu ladzidatun juga harus muannas. Paham ya? Harus sama-sama muannas. Kalau seandainya kita buat at-tufahu fakihatun ladzidun tanpa tak marbutoh, maka ini salah di dalam penulisan. Ya, salah dalam penulisan. Yang mudzakkar mana? Yang mudzakkar yang di bawah. Nih. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ta'irun kan mudzakkar. Karena tidak ada tanda muannas. Maka sifatnya yaitu saghirunnya juga harus mudzakkar. Contoh lagi mana? Ini lughatun sahalatun. Sama-sama apa ini? Sama-sama muannas. Gitu ya. Kalau yang di sini talibun mujtahidun sama-sama mudzakkar. Begitu ya. Terus tadi yang ketiga apa? Dalam hal harokat. Ya, dalam hal harokat. Contoh misalkan kita buat dia sifat dari muannas. Ya, sifat dari muannas. Misalkan kata tersebut kemasukan huruf jar. Ya, contoh kita buat. Coba dibuat kalimatnya. Bu siapa nih ya? Bu Ajeng pilih. Bu Ajeng siapa yang buat contoh Bu Ajeng? Bu Ima, oke. Monggo Bu Ima, saya buat bahasa Indonesianya, jenengan rubah jadi bahasa Arabnya ya. Ada. Muhammad di dalam kelas yang baru. Muhammad di dalam kelas yang baru. Ada V-nya. V. Jenengan mau pakai alif lam atau enggak? Enggak, monggo. Kalau nggak pakai alif lam harus di. Nah, ulangi sekali lagi. Oh? Dun apa din? Masya. Baik ya. Kita buat kalimatnya Muhammadun fi faslin. Ya, faslin. Jadi harusnya jadi din kan sama harokat. Ya. Jadi nggak jangan antum buat, jangan jenengan buatnya apa jadi
Dun, jangan, karena salah ini. Kenapa salah? Karena dia kan mensifati kelas itu. Sedangkan kelasnya kemasukan apa? Huruf jar. Ketika kemasukan huruf jar harus dikasroh, maka secara otomatis sifatnya pun harus kasroh. Cuman di sini pakai kasroten karena tidak pakai alif lam. Kalau kita kasih alif lam bisa nggak? Bisa. Jadi al-fasli al-jadidi gitu loh. Al-fasli al-jadidi. Sudah, bisa. Yang penting harus terpenuhi syaratnya. Yang terakhir, yang keempat, dalam jumlah. Cuman untuk jumlah ini kita belum pelajari untuk semuanya. Jadi dalam bahasa Arab itu jumlah itu ada satu atau tunggal, kemudian nanti ada dua, dan ada lebih dari dua. Jadi ada yang namanya mufrad, mutsanna sama jamak. Cuman karena belum kita pelajari, jadi saya nggak jelaskan dulu. Saya tunda nanti sampai waktunya. Lah, baik, kembali ke permasalahan. 4 hal ini semuanya harus terpenuhi. Nggak boleh hilang. Kita ambil contoh di sini. Contoh yang sudah ada di layar. Sekarang, ketentuan pertama tadi apa? Tadi ketentuan pertama harus mengikuti dalam hal apa? Baik, sekarang tolib sama jadi di sini mengikuti nakirah ma'rifatnya enggak? Ikut. Terus yang kedua, dari jenis ya. Di sini sama-sama apa? Mudakar. Yang ketiga, harokat. Di sini sama-sama doma. Dari sisi terakhir jumlah. Tolib ini kan satu. Ya, tolib itu nanti bentuknya saya kasih sedikit sepil biar tergambar. Mungkin sekarang agak bingung. Tolib itu nanti ada bentuknya begini. Right? Tolib itu ada yang bentuknya tolibun, tolibani, sama tullabun. Ini bentuknya nih. Kalau ini satu, ini dua, ini lebih dari dua. Ya. Dan sekarang kita masih pada tingkatan apa nih? Tingkatan yang pertama ini, tolib. Ya. Jadi kalau gitu perjalanan kita masih apa? Panjang gitu ya. Nah, makanya dulu nasihat guru kami ketika belajar itu, ya, harokatnya nggak ada ya. Sengaja nggak saya kasih harokat karena belum waktunya. Ya, kalau dikasih harokat ya sudah, anak kasih to, li, ba, ni, tul, la, bun. Tulab. Kalau ini satu murid, dua murid, banyak murid. Makanya murid-murid begitu, tulab. Dan semua kosakata yang kita pelajari kemarin seperti petani, kemudian tas dan semisalnya nanti ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita masih baru satu apa? Baru tunggal. Ya baru tuh tunggal. Sudah, jangan banyak-banyak, ini tambah pusing nanti. Baik, kita kembali ke permasalahan. Jadi harus terpenuhi berapa? 4 syarat ya. Jadi kalau kita buat itu misalkan begini. Antara di sini kita buat naat atau sifat. Terus di sini mausuf. Itu bahasa Arabnya di sifat itu mausuf. Mausufun. Ini sifatun. Jadi harus sama. Yang pertama tadi apa, Bu? Harus yang pertama nakiroh atau ma'rifah. Ini juga sama. Nakiroh ma'rifah. Yang kedua apa tadi? Mudzakkar, mu'annas.
mudzakkar dan muannas. Yang ketiga harokat. Yang kita sudah pelajari baru dua ya. Dhammah sama apa? Kasroh. Maka di sini juga sama. Harokat, dhammah, dan harokat kasroh. Yang ketiga apa? Jumlah. Kalau bahasa Arabnya itu adadun. Ya, adad. Cuman untuk ini kita skip ya karena belum ya. Baik, perhatikan. Sekarang yang dijadikan patokan mana? Yang dijadikan patokan adalah ini. Yang dijadikan patokan adalah mausuf, yang disifati. Jadi yang kita lihat itu yang disifati. Kalau yang disifati nanti misalkan dia nakiro, maka naatnya harus nakiro. Oh, yang disifati muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Ya, yang disifati ternyata harokatnya kasroh, maka naatnya pun harus kasroh. Jadi yang dijadikan patokan adalah apa? Yang disifati. Jadi untuk untuk menentukan harokat atau bentuknya naat, kita lihat yang disifati. Begitu. Ada yang ditanyakan? Jelas insyaallah ya. Baik, kalau jelas kita masuk latihan. Tamarin. Nah, ini latihan dari kaidah yang kita pelajari tadi. Monggo, satu orang satu dari Bu Ajeng. Muhammadun talibun qadimun. Artinya Muhammad adalah pelajar yang lama. pakai yang ya, pelajar yang lama. Baik. Bu Fitria. Adzalika rajulu mudarisun jadi Ulangi. adzalika rajulu mudarisun jadi Terus masih ada lanjutannya Bu Fitria. Ini khusus jenengan memang nih. Oke, artinya apakah laki-laki itu adalah guru yang baru? betul. Bukan. Dia dokter yang baru. Tidak, dia adalah dokter yang baru. Terus Bu Ima. Hada darsun sahrun. Artinya Pelajaran. Artinya gimana? Oh, ini pelajaran mudah, yang mudah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Tapi ya, mudah nggak Bu Ima? Baik, mudah. Lanjut yang nomor 4, Bu Nurul.
Terkenal. Syahir itu terkenal. Syahir itu sama dengan masyhur. Ya, syahir. Terus Bu Penta. Artinya Bilal adalah insinyur yang besar. Insinyur yang besar, gitu ya. Terus Bu Siska. Nggak ada lagoh di situ. Artinya Inglizia itu bahasa Inggris. Adalah bahasa yang susah, gitu ya. Cuman ini contoh saja ya. Kadang ada orang bahasa Inggris kayaknya lebih gampang kok, ya. Lebih susah bahasa Arab. Ada yang mengatakan enggak, bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris. Fleksibel masalah ini ya. Lanjut, Bu Ajeng. Artinya apakah kamu lelaki yang kaya? Tidak, saya lelaki yang miskin, ya. Terus Bu Fitria. Ya betul. Adalah Madinah ada kota itu. Madinah itu kota. Kairo adalah kota yang besar, betul. Oke, monggo Bu Ima. Bawahnya masih ada. Taib, artinya apakah kamu guru yang lama? Oke, agak sendat-sendat nih ya. Iya. Oh, kok iya? Bukan. Saya guru baru yang baru. Guru yang baru. Enggak bener. Oke. Artinya apakah Hamid belajar yang malas? Tidak, dia pelajar yang rajin. Dia pelajar yang rajin. Oke. Baik, sekarang coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari saya. Yang pertama, ini adalah rumahnya guru. Ini adalah rumahnya guru. Dan dia adalah rumah yang indah.
Yang kedua, perpustakaan sudah ya? Belum. Telah pergi, ini bahasa Arab di Indonesia kan ya. Telah pergi murid yang rajin ke masjid. Telah pergi murid yang rajin ke masjid. Terakhir, guru yang ganteng itu adalah putranya kepala sekolah. Nah, monggo.
Ustaz, boleh tanya, Nggih. yang nomor tiga itu kan kalau bahasa Indonesia kan ada itunya. Mm-mm. Itu tapi kita kan belum belajar alif lam yang alif lam. Mm-mm. Kalimatnya pakai yang alif lam apa bukan? Baik, kalau itu jadi harus pakai Pakai alif lam. lam. Sengaja memang saya sisipkan di situ. Karena tadi kan kita sudah sempat nyinggung ya. Jadi sengaja saya sisipkan di situ satu contoh.
Sudah? Ini kita koreksi bersama ya. Nanti ditukar sama teman sebelahnya. Sudah semua? Baik, nomor 1 monggo Bu Fitria. Dibaca dulu tulisannya. Ini adalah rumahnya guru. Terus? Dan dia adalah rumah yang indah. Hadal baitu mudarrisi wa huwa baitun jamilatun. Saya tulis ya, biar kelihatan. Hada gimana? Hadal baitu begini, pakai alif lam gini. ya. Terus Mudarrisi mudarrisi. Oke. wa Wahwa huwa baitun jamilatun. baitun jamilatun. Jamilatun. Oke, jamilatun. Sudah begini? Ya. Baik, sekarang dari Bu Siska, apakah sama ataukah ada perbedaan? Bedanya di mana Bu Siska? Saya pakai baitul mudarrisi. Oh, jenengan pakai baitul begini. Begini. Sudah, ada lagi yang lain? Di sini jamilun. Sudah, ada lagi yang beda? Nggak ada. Bu Ima? Yang mana? Yang ikut yang kedua? Saya beda Ustaz. Bu Penta, gimana Bu Penta? Monggo. Ada al-mudarrisi baitun. Hada al-mudarrisi. Hada al-mudarrisi baitun. Terus? Bahwa baitun jamilatun. Jamilatun ya. Oke. Baik. Yang benar dari 3 contoh ini, 3 kalimat ini Masya Allah perselisihan para ulama ini ya. Baik, dalam permasalahan ini yang benar adalah contoh yang mana nih ya? Ini soalnya lawan ras terkuat itu susah nih. Baik, yang benar adalah yang kedua. Ya, yang benar adalah yang kedua. Ya. Kenapa yang pertama salah? Karena yang pertama kita katakan kalimatnya kan ini rumahnya guru. Gitu ya. Ini rumahnya guru. Jadi ininya kan duluan. Kalau kita buat rumah duluan jadi kan apa? Rumah ini kan gitu ya. Maka di sini nggak usah pakai alif lam. Kemudian al-mudarrisi di sini, al-mudarrisi sudah benar. Cuman di sini yang lebih bagus pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam harusnya mudarrisin. Kemudian di sini salah karena di sini mudakar, maka harusnya jamilun. Nah, kalau punya Bu Penta, nah ini kebalik nih. Kalau begini hadal mudarrisi jadinya apa ini? Ini pun nggak bisa ada artinya karena si dia.
Kan kalau memang begini harusnya su. Kalau kita su, jadi artinya apa? Guru ini adalah rumah. Wah, guru ini adalah rumah. Baik. Ini yang pertama. Seru ini kan ya. Kalau Anda yang periksa sendiri kan Anda pusing sendiri nih. Baik. Baik, soal yang kedua. Soal yang kedua. Monggo Bu Nurul. Dibaca dulu baru dibaca dulu bahasa Indonesianya. Setelah pergi murid yang rajin ke masjid. Monggo kalimatnya. Zahaba talibun mujtahidun ilal masjidi. Baik, ada yang berbeda? Dari ibu-ibu yang lain ada yang berbeda? Bu Fitria, ada berbeda? Ila masjidin. Oke, di sini ila masjidin. Ini. Ada lagi yang berbeda? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada dua-duanya benar. Karena saya di situ kan nulisnya apa? Ke masjid itu aja ya. Jadi ke masjid itu bisa ilal masjidi bila isa ila masjidin. Kecuali saya buat ke masjid itu, begitu ya. Kalau pakai ada itunya, maka harus pakai alif lam. Oke, ini masih aman. Yang terakhir nih yang seru nih. Baik, monggo Bu Ajeng. Guru yang ganteng itu adalah putranya kepala sekolah. Oke, bahasa Arabnya? Dalikal mudarisul jamilu bintul mudiri. Wah, mantap itu. Ibnul mudiri. Gini, dalikal mudarrisu al-jamilu ibnul mudiri. Begini? Ya. Ada yang berbeda, Bu Fitria? Ibnun. Ibnun. Oke. Ada lagi yang berbeda? Bu Ima? Mudarrisun. Ada dalikanya? Oh, ada dalikanya ya. Dalika mudarrisun jamilun. Ibnu? Sama jadi ya belakangnya. Oke. Saya kan gitu kan sebutkan aja. Jadi langsung al mudarrisu al jamilu. Oke, gini. Yang belakang sama? Oke. Baik, kita koreksi. Untuk pemiliknya Bu Fitria, Ibnun ini salah. Kenapa salah Bu Fitria? Karena di situ ada tambahannya. Kalau tambahannya jadi susunan apa? Mudhaf dan mudhafun ilai. Harusnya tidak boleh ditanwin. Jadi salahnya di sini. Ya. Oke. Kemudian punyanya Bu Penta, kalau seperti ini zalika mudarrisun jamilun maka artinya nanti berbeda. Itu adalah guru yang ganteng gitu loh. Sedangkan kalimat kita apa? Guru yang ganteng itu kan begitu adalah seperti itu. Maka yang benar di sini ini sama ini benar. Boleh pakai dalika, boleh langsung pakai al mudarrisu. Begitu ya. Baik. Yang benar semua siapa? Ada yang benar semua? Bu Ajeng benar semua? Benar semua? Bu Penta? Enggak. Bu Siska? Hah? Betul semua?
Bu Ima, Bu Nurul, Bu Fitria, benar satu. Yang benar yang nomor 2. Oke. Labas, kita masih latihan. Taib, PR. Ini PR-nya. Yang di layar. Perhatikan perintah yang disebutkan beliau. Dha fil faraghi fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Dha artinya letakkanlah, fil faraghi pada tempat yang kosong, maksudnya titik-titik, fil jumalil atiyah pada jumlah-jumlah berikut. Suruh meletakkan apa? Na'tan munasiban, naat atau sifat yang sesuai. Anda kasih contoh yang pertama. Khadijatu thalibatun. Khadijah adalah seorang siswi. Ya kan? Khadijah adalah seorang siswi. Lah di situ kita disuruh memberikan naat. Kira-kira yang pas apa? Coba Bu Nurul, kira-kira apa contohnya yang pas itu nomor 1? Nah, jamilatun, begitu. Ya, jamilatun benar. Tapi harus sesuai ya. Jamilatun, begitu. Jamilatun mu'annas mudzakarnya harokatnya juga harus sama. Sudah, semua seperti itu. Tinggal dimasukkan naat saja di tempat yang kosong. Sudah? Paham insyaallah PR-nya? Baik, kalau paham insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.